Islam yang sudah ada itulah yang kemudian menjadi bagian dari kajian filsafat pendidikan Islam. Itu ya. Nah, kenapa kok di dalam filsafat pendidikan Islam ada aliran-aliran? Ya, karena judul mata kuliah kita, maksudnya judul pertemuan kita hari ini adalah aliran-aliran filsafat pendidikan Islam. Mengapa di dalam filsafat pendidikan Islam ada aliran-aliran? Ada madhab, al-madahib fil fikr ya. Madhab dalam pemikiran ya, pendidikan Islam. Mengapa begitu? Karena secara historis, ya saya katakan secara historis ya. Kalau secara historis itu berarti dalam pengalaman kesejarahannya, bukan secara normatif. Kalau secara normatif kan dalam pemahaman doktrin ajarannya, gitu ya. Secara historis, ya, pendidikan Islam atau praktisi pendidikan Islam atau orang-orang yang melakukan praktek pendidikan Islam itu berbeda-beda dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam itu untuk apa? Ya. Perbedaan dalam merumuskan tujuan pendidikan ini yang menjadikan berbedanya para praktisi pendidikan dalam merumuskan madhab pendidikannya atau aliran pendidikannya. Kalau bagi kalangan yang mengatakan begini, bagi kalangan yang mengatakan tujuan dari lembaga pendidikan apa sih? Pendidikan itu mengantarkan orang untuk menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa. Nah, begitu misalkan begitu ya. Berarti ini alirannya aliran konservatif. Dan itu nanti kalau dibedah pada level operasional juga akan berbeda-beda. Ya, misalkan begini. Ada orang yang mengatakan begini, ada orang yang mengatakan tujuan pendidikan adalah supaya supaya membentuk pribadi bertakwa. Nanti kurikulum ketakwaan semuanya. Kurikulum agama semuanya. Tapi nanti ketika ada orang mengatakan tujuan pendidikan adalah untuk ya mengembangkan intelektual dan mengembangkan agama. Berarti itu namanya aliran rasional, ya, aliran rasional. Nanti kurikulumnya beda lagi. Kurikulumnya ya berarti ada kurikulum yang agama, ada kurikulum yang umum. Jadi maksud saya begini, di dalam kajian filsafat pendidikan Islam, kita akan menemui banyak aliran-aliran filsafat pendidikan Islam. Mengapa kok ada aliran di dalam filsafat pendidikan Islam? Karena ada perbedaan dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam itu apa. Nah, gitu ya. Jadi perbedaan dalam merumuskan apa itu tujuan pendidikan Islam yang menyebabkan nanti akan muncul aliran-aliran. Dan perbedaan aliran nanti juga akan membedakan dari sisi banyak hal. Sisi tujuan pendidikan, dari sisi kurikulumnya, dari sisi profil gurunya, dari sisi kelembagaannya, bentuk kelembagaannya, dan seterusnya. Gitu ya. Itu pengantar dulu tentang mengapa ada aliran-aliran di dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, kemudian ini poin pertama tadi itu ya pengantar ya. Poin yang kedua, saya merekomendasikan Bapak Ibu sekalian membaca sebuah referensi yang ditulis oleh Muhammad Jawad Ridho. Nah, Muhammad Jawad Ridho. Judulnya apa Muhammad Jawad Ridho? Judulnya adalah Al-Madahib fil Fikr At-Tarbawi. Nah, madhab dalam pemikiran pendidikan Islam. Itu buku ditulis dalam bahasa Arab. Tapi versi terjemahnya sudah banyak ya. Kalau di Shopee itu sudah dijual, bahkan yang versi tidak asli itu dijual Rp25.000 itu ya di online itu ya. Itu ditulis oleh Muhammad Jawad Ridho, seorang sosiolog sekaligus seorang filsuf yang sebenarnya di dalam bukunya dia tidak mengatakan al-madhahib fil fikr at-tarbiyah al-islamiyah, tapi cukup al-madhahib fil fikr at-tarbawi, pendidikan, itu saja ya. Nah, dalam kajiannya Muhammad Jawad Ridho, dari zaman Islam awal sampai zaman sekarang, itu yang namanya aliran filsafat pendidikan Islam itu ya hanya ada tiga aliran besar. Hanya ada tiga aliran besar. Nanti tiga ini nanti punya cabang-cabang, tapi induknya ya cuma tiga ini. Apa? Yang pertama namanya aliran
ad-dini al-muhafid, aliran religius konservatif. Yang kedua namanya aliran ad-dini al-aqlani, religius rasional. Yang ketiga namanya ad-dzara'i atau aliran ad-dzara'i. Ad-dzara'i itu apa? Pragmatis. Ya, aliran pragmatis. Jadi dalam sejarah panjang pendidikan Islam itu ada 3 aliran utama filsafat pendidikan Islam. Yang pertama adalah religius konservatif, yang kedua religius rasional, yang ketiga adalah pragmatis. Ada 3 aliran. Saya jelaskan secara singkat satu persatu. Yang pertama, ini aliran yang sangat mainstream dalam filsafat pendidikan Islam. Yang pertama adalah religius konservatif. Apa itu aliran religius konservatif? Yaitu sebuah pandangan, sebuah madhab dalam pendidikan Islam yang memandang bahwa tujuan pendidikan itu untuk kepentingan ukhrawi saja. Jadi pendidikan itu intinya adalah untuk kepentingan akhirat. Kalau tujuannya adalah untuk kepentingan akhirat, maka kurikulum pendidikan itu ya kurikulum yang relate atau berhubungan dengan kurikulum akhirat. Tidak perlu kurikulum atau pelajaran-pelajaran yang tidak berhubungan dengan akhirat. Di antara tokoh-tokoh konservatif ini, kalau menurut Muhammad Jawadir itu, di antaranya adalah Az-Zarnuji atau Burhanuddin Az-Zarnuji, kemudian Al-Ghazali, ya, kemudian banyak tokoh lain disebutkan, ya, di antara yang paling besar Al-Ghazali dan Az-Zarnuji, yang memang mereka secara eksplisit mengatakan menuntut ilmu itu yang paling penting adalah ilmu agama, ya kan? Dan dikatakan dalam aliran ini, ya, menuntut ilmu dengan tujuan dunia itu sesuatu yang tidak dianggap positif, ya, tidak dianggap baik. Kalau di dalam kitabnya Al-Ghazali yang judulnya Ayyuhal Walad itu kan dikatakan kalau kamu mencari ilmu dengan tujuan untuk dunia, waihaka kan begitu kali ya, celaka kamu kan begitu kata Al-Ghazali itu. Jadi ini yang disebut sebagai aliran religius konservatif. Dan konservatisme itu bentuknya banyak, ya. Nanti banyaknya bentuk-bentuk konservatisme ini nanti akan kita kaji di perkuliahan berikutnya, tidak di perkuliahan ini. Ini kita bicara tentang induk-induknya dulu. Dan ini aliran religius konservatif ini ada zaman pun tetap masih ada orientasinya ya fokus pada kurikulum agama, karena menganggap ilmu-ilmu yang bukan agama itu ilmu yang tidak diprioritaskan, kan begitu. Itu aliran pertama. Kemudian aliran kedua namanya ad-dini al-aqlani, aliran religius rasional. Religius tapi rasional, ya, religius tapi rasional. Intinya apa? Aliran religius rasional ini beranggapan bahwa tujuan dari pendidikan Islam itu adalah untuk ukhrawi, tetapi harus mencari atau harus mengembangkan juga ilmu-ilmu yang rasional. Ya, meskipun tujuannya adalah ukhrawi, tetapi tetap harus mengembangkan ilmu-ilmu yang rasional. Menurut Jawadir itu, tokoh-tokoh dari aliran ini sangat banyak. Di antaranya semua filsuf yang pernah kita kenal, ada Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina. Kalau ada kelompok Ikhwan As-Sofa, ya, itu mereka dikategorikan dalam aliran yang kedua ini, ad-dini al-aqlani, religius rasional. Jadi konstruksi kurikulum yang ada di dalam kurikulum yang ada di dalam aliran ini adalah ya menggabungkan kurikulum rasional, kurikulum kalau dalam bahasa sekarang namanya ilmu umum dengan ilmu agama, itu digabungkan. Makanya kan kajian-kajian Ikhwan As-Sofa itu papernya kan macam-macam itu. Ada tentang psikologi, ada tentang filsafat, ya, ada tentang sosial dan seterusnya, ya. Ada tentang astronomi, ya kan, macam-macam. Itu aliran kedua. Yang aliran ketiga namanya ad-dzara'i, aliran pragmatis. Aliran pragmatis ini
Kalau menurut Muhammad Jawatri itu direpresentasikan hanya oleh satu orang, yaitu oleh seorang ilmuwan muslim abad 15 namanya Ibnu Khaldun, seorang sejarawan. Jadi Ibnu Khaldun ini mendobrak kepakeman berpikir para pendahulunya. Kalau kita melihat sejarah pada zaman Ibnu Khaldun itu mengatakan justru tujuan pendidikan itu adalah salah satunya untuk cari pekerjaan, ya, untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Padahal dalam konsep atau dalam aliran-aliran filsafat pendidikan konservatif mengorientasikan pendidikan untuk tujuan bekerja itu aib gitu ya, bukan sesuatu yang positif. Justru itu dianggap sebagai sesuatu dari tujuan pendidikan, ya kan? Salah satu dari tujuan pendidikan adalah mengembangkan keilmuan sehingga dia bisa menjadi orang yang bisa bekerja, menghasilkan, bahasanya Ibnu Khaldun itu untuk sina'ah, memproduksi sesuatu yang punya nilai komersil gitu ya. Jadi itu kata Ibnu Khaldun bagian dari pendidikan. Nah, jadi induk dari aliran filsafat pendidikan Islam itu ada 3. Kita merujuk pada Burhanuddin pada Muhammad Jawatri itu ya. Jadi ada yang religius konservatif, ada yang religius rasional, dan ada yang aliran ketiga yaitu apa? Pragmatis. Itu kalau secara historis ya. Jadi klasifikasi Muhammad Jawatri itu dalam 3 peta ini, dalam 3 aliran ini, itu aliran pendidikan Islam dalam sudut pandang historis. Historis itu berarti yang selama ini memang sudah ada, gitu loh ya, sudah nyata, secara empirik dipraktekkan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu secara historis ada 3 aliran besar itu. Tapi kalau kita bicara secara normatif itu berarti ajaran yang ada di dalam Al-Quran, ajaran yang ada di dalam hadis gitu ya. Sebenarnya pendidikan Islam itu tidak membeda-bedakan antara ilmu umum, ilmu agama. Sebagaimana yang kemarin saya spill ya di materi kemarin pertemuan ketiga. Ketika manusia ditugaskan sebagai khalifah punya 3 fungsi, ya kan? Fungsi memakmurkan bumi, fungsi menciptakan perdamaian antar umat manusia supaya tidak terjadi pertumpahan darah, kemudian fungsi untuk mengajak manusia untuk menyembah Allah. Itu pengetahuan semua, membutuhkan instrumen ilmu pengetahuan. Memakmurkan bumi itu butuh ilmu tentang bumi, ilmu alam, ilmu tentang astronomi, ilmu tentang tumbuhan, ilmu tentang tanah, tentang gunung, seterusnya, ilmu alam itu kan ya. Menciptakan perdamaian umat manusia supaya tidak terjadi eskalasi perang gitu kan ya. Itu kan butuh ilmu sejarah, butuh ilmu sosiologi, butuh ilmu antropologi, butuh ilmu internasional, dan semua ilmu sosial. Untuk mengajak orang berdakwah itu kan juga butuh ilmu, ya kan? Ilmu agama, ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran, ilmu hadis, mustalah hadis, dan seterusnya kan. Artinya kalau kita melihat dari sisi normatif, sebenarnya normativitas dari pendidikan Islam itu sifatnya universal, komprehensif, tidak dikotomis. Tetapi kalau kita bicara dalam level empirik, dalam level historis, memang secara historis pendidikan Islam itu ada 3 aliran tadi. Ada yang religius konservatif, ada yang religius rasional, ada yang pragmatis. Tapi kalau kita ngomong secara normatif, ajaran dasarnya, kita tidak punya ajaran yang mendikotomi ilmu pengetahuan. Bahkan kata ulama itu dalam surat Fatir, kalau Bapak Ibu membaca, yang ayat yang sering kita dengar ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Itu kalau kita pakai ilmu munasabah, Bapak Ibu sekalian ya, memahami, menyimpulkan ayat dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu justru tentang gunung, justru berbicara tentang binatang-binatang, justru berbicara tentang manusia, justru berbicara tentang langit yang menurunkan hujan, yang kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, yang kemudian ditutup dengan ayat sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi ulama di sini tidak diterjemahkan sebagai ulama bidang agama gitu, bukan gitu ya. Tapi ulama dalam pengertian substantif yang universal, yang komprehensif. Ilmuwan yang paham substansi ya, dari sisi kauliyah ataupun dari sisi kauniyah kan begitu.
kalau kita merujuk pada ajaran normatif. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan Islam dalam perspektif historis itu memiliki tiga aliran besar tiga aliran utama dalam filsafat pendidikan Islamnya. Ada yang konservatif religius, ada yang religius rasional, ada yang pragmatis. Itu induk filsafatnya, ya kan? Tapi secara normatif tidak ada norma satupun norma di dalam Al-Quran atau dalam hadis itu yang mengajarkan sebuah dikotomi ilmu, karena ilmu itu di dalam Al-Quran atau di dalam hadis itu ya sama-sama dihargai dengan derajat yang sama mulianya. Itu materi dari kuliah sinkronus kita yang kedua ini. Barangkali ada diskusi, ada tanya jawab, ada yang memberikan sudut pandang yang lain, menambahkan, silakan. Hai Bapak Ibu, silakan ada yang ingin bertanya atau menanggapi atau menyampaikan sudut pandangnya, perspektifnya. Biasanya banyak kan? Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan apa tidak ini? Tidak ada yang ditanyakan, tidak ada feedback. Kalau ada feedback ya sudah cukup gitu loh. Monggo silakan, ada diskusi, ada pertanyaan, silakan. Ya, Pak atau Ibu ya. Pak Isroi silakan, Pak Isroi. Assalamualaikum